Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dekri Kurniadi dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melakukan analisis data pada skripsi yang berjudul Hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa SD Negeri 1 Marga Mulia, Kecamatan Bumi Agung, tahun ajaran 2019-2020. Di sini ada materi ya yang akan saya sajikan pada presentasi ini. Untuk pertama itu judul, yang kedua identitas dari skripsinya tentunya, dan skripsi modifikasinya juga. Kemudian ada rumusan masalah, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif, hipotesis nol atau H0 ya. Sedangkan untuk hipotesis alternatif itu HA atau H1. Kemudian ada sampel dan populasi atau data yang akan kita analisis. Kemudian kesamaan antara skripsi modifikasi dan skripsi asli, perbedaan antara skripsi asli dan skripsi modifikasi, serta referensi untuk menghargai penulis skripsi asli dan berbagai sumber yang saya gunakan. Yang pertama kita akan membandingkan tentang judul ya. Di sini untuk judul tidak terlalu berbeda ya. Di sini untuk maknanya sama ya, hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa SD Negeri 1 Marga Mulia, Kecamatan Bumi Agung, tahun ajaran 2019-2020. Sama ya. Yang membedakan hanya penulisan SD Negeri Marga Mulia saja ya, SD negerinya. Nah, berdasarkan literasi yang saya baca, untuk penulisan SD itu harusnya itu terdapat pada dua cara ya. Yang pertama itu SDN atau SD negeri. Maaf, SD negeri. Seperti itu. Ini cenderung kurang standar ya. Kemudian untuk identitas tentunya berbeda ya antara identitas dari penulis skripsi asli dengan penulis skripsi modifikasi. Untuk skripsi asli ada Wahyu Agustirana, untuk skripsi modifikasi tentunya saya sendiri ya, M. Dekri Kurniadi. Kemudian di sini berasal dari prodi ya, atau afiliasinya itu dia berasal dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI. Sedangkan untuk saya berasal dari Pendidikan Matematika. Nah, untuk analisis data atau skripsi yang dilakukan oleh Mas Wahyu ini ada pada sekitar tahun 2019-an ya. Sedangkan untuk saya pada tahun 2025. Seperti itu. Kemudian di sini rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu harusnya memenuhi komponen ini ya. Kalimat tanya, kemudian ada variabel penelitian, tempat ya, dan waktu. Nah, sekarang kita identifikasi ya kedua, sebenarnya ini cenderung sama ya. Apakah ada hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 1 Marga Mulia, Kecamatan Bumi Agung, tahun pelajaran 2019-2020. Nah, kita identifikasi perbedaan antara kedua kalimat ini ya. Yang pertama itu kalimat tanya. Berdasarkan kalimat tanya, nah kalimat tanya itu harus diawali oleh kata tanya. Ya benar, ini apakah? Sedangkan untuk kalimat tanya itu diakhiri oleh tanda tanya. Ya, harusnya seperti ini. Ini salah ya. Nah, lalu di sini ada tanda kutip ya. Pada tanda kutip itu harusnya diawali oleh huruf besar, yaitu huruf kapital. Ini udah benar ya. Sedangkan ini salah ya. Harusnya itu A di sini. Nah, lalu di sini ada variabel penelitian ya. Variabel penelitiannya tentunya ada ya, lingkungan belajar dan prestasi belajar matematika. Nah, ini juga sama ya, lingkungan belajar dan prestasi belajar matematika siswa. Ini oke ya. Kemudian untuk tempatnya tentunya
SD atau objek penelitian ya ini, mencakup objek penelitian ya ini, objek penelitian, eee, dan waktunya, tempat dan waktu ya. Ini juga sama di sini, objek penelitiannya, kemudian tempatnya dan waktunya. Ini sama ya. Hanya membedakan itu cara penulisannya saja. Kemudian, di sini ada, null hypothesis ya atau H nolnya. Untuk, skripsi modifikasi di sini, saya menggunakan, rho ya atau koefisien populasi ya. Ini rho ya karena untuk pada Canva itu agak sulit menuliskannya. Nah, di sini, perbedaannya itu di sini tidak ada hubungan ya antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Margamulia. Sedangkan pada skripsi modifikasi tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan prestasi belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Margamulia pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, untuk hipotesisnya itu harusnya itu lebih spesifik ya, tempatnya di mana, kemudian tahunnya di mana, seperti itu. Kemudian di sini untuk standar hipotesis pada korelasi itu menggunakan rho ya, rho sebenarnya. Rho itu artinya koefisien korelasi populasi. Nah, sedangkan untuk R nanti ya yang akan kita ukur itu artinya itu koefisien korelasi sampel. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan sampel ya atau dengan menghasilkan R ini koefisien korelasi sampel, kita itu tujuannya itu menggeneralisasi soal menggeneralisasi hasil dari koefisien populasinya ya, atau di sini koefisien korelasi populasi. Nah, ini jadi menggeneralisasi atau merepresentasikan koefisien korelasi populasi. Nah, kenapa? Karena kita tentunya terkadang kesulitan ya untuk menemukan data secara populasi ya atau populasi secara keseluruhan. Nah, jadi digunakan sampel lalu hasil analisis datanya itu kita generalisasi seolah-olah itu tuh merupakan populasinya seperti itu. Sehingga di sini digunakanlah koefisien korelasi sampel ya yang akan digeneralisasi terhadap koefisien korelasi populasi. Sehingga hipotesisnya itu tentunya harusnya koefisien korelasi populasi atau rho sama dengan 0 ya. 0 itu menyatakan tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Nah, karena apa? Karena nantinya kita akan menghasilkan R-nya itu sama dengan 0, ini tidak ada hubungan. R sama dengan R lebih dari 0, ini artinya hubungannya itu positif. Nah, jadi semakin baik lingkungan belajar, maka semakin tinggi juga prestasi belajar ya, atau semakin rendah semakin buruk lingkungan belajar, maka semakin rendah prestasi belajar ya, atau dalam hubungan linearnya itu seperti ini ya, ke sana atau ke sana seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada R kurang dari 0 ya. Ini menyatakan hubungannya itu berbeda ya atau saling inverse ya istilahnya itu. Nah, jadi artinya kalau misalkan lingkungannya itu semakin baik, maka prestasi belajarnya cenderung semakin buruk gitu. Atau mungkin lingkungannya itu semakin buruk, maka prestasi belajarnya itu semakin baik gitu. Seperti itu. Ini menyatakan hubungan korelasi yang negatif seperti itu. Nah, lalu ada hipotesis alternatif ya atau HA biasanya atau H1. Nah, ini tergantung sumber yang akan kita gunakan saja atau referensi yang kita gunakan. Di sini perbedaannya cenderung sama ya seperti yang dibahas pada hipotesis nol. Di sini untuk skripsi asli ada hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Margamulia. Sedangkan untuk saya di sini sama ya
seperti tadi, hanya di sini terdapat hubungan ya, ini maaf ini typo ya, hubungan atau rho tidak sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena seperti tadi ya, ini koefisien korelasi itu digeneralisasi dari koefisien korelasi sampel. Nah, ketika tidak sama dengan 0 tentunya bisa lebih dari ya atau kurang dari. Nah, berarti terdapat hubungan yang positif atau negatif seperti itu ya. Nah, hanya saja pada di kasus ini saya cenderung memilih atau melakukan analisis data dengan hipotesisnya itu hubungan yang positif ya. Jadi saya akan membuktikan bahwa R-nya itu lebih dari 0 ya, atau positif nanti. Dan signifikan antara lingkungan belajar dan prestasi belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Marga Mulia pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, signifikan itu artinya berarti ya. Jadi hasil analisis data ini menghasilkan hasil yang berarti atau tidak kebetulan. Jadi bisa saja karena kebetulan hubungannya itu positif atau tidak. Nah, nanti kita akan melakukan uji signifikansinya juga sendiri ya dengan melakukan uji T. Nah, lalu di sini ada populasi ya, atau population. Di sini populasinya itu ada sama ya, karena data yang dianalisis juga tentunya sama. Jadi tidak dapat diperbedakan karena saya mengambil dari referensi skripsi aslinya. Nah, populasinya itu adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 1 Marga Mulia Bumi Agung tahun ajaran 2019-2020 yang berjumlah 32 peserta didik dengan jumlah laki-laki 16 dan siswa perempuan itu 16 ya. Sehingga perbandingannya 1:1 ya ini. Ini tidak terdapat perbedaan ya, cenderung sama karena data yang akan dianalisis juga sama. Nah, kemudian untuk sampelnya juga sama ya, karena datanya juga sama, artinya sampelnya juga sama karena saya mengambil referensi dari skripsi ini. Nah, di sini menggunakan teknik total sampling ya, yang artinya seluruh anggota populasi itu dijadikan sampel. Nah, karena dengan alasan jumlah populasinya itu kurang dari 100. Nah, ini ya 32 tentunya sangat sedikit ya, kurang dari 100. Untuk skripsi modifikasi sama ya. Nah, kemudian kita lanjut pada data analisis teknik ya, atau teknik analisis data yang akan saya gunakan. Di sini saya tidak terlalu terlihat ya ketika menggunakan warna hijau. Nah, di sini untuk skripsi asli di sini menggunakan uji normalitas residual ya. Ini merupakan uji normalitas untuk bukan untuk korelasi ya sebenarnya, tapi untuk regresi, karena dia itu menganalisis hubungan residual ya, atau nilai residu ya, atau nilai data prediksi dengan data aslinya, atau Y topi ya dikurangi Y ya, seperti itu. Selisihnya ya, selisih antara atau nilai residualnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk uji selanjutnya itu dia melakukan uji korelasi produk momen ya, atau sama ya, secara harfiah sebenarnya sama ya, hanya mungkin perbedaan kata-kata saja dengan uji korelasi person. Nah, untuk yang skripsi modifikasi di sini saya melakukan uji korelasi person ya, yang untuk melakukan uji ini harus dilakukan asumsi ya, bahwa atau dapat dibuktikan juga datanya itu berdistribusi normal ya, atau normalitas. Nah, sehingga di sini saya melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan SPSS. Nah, kemudian yang kedua itu uji linearitas ya, merupakan syarat uji korelasi person juga ya. Jadi hubungannya itu harus tampak linear ya. Nah, di sini saya menggunakan SPSS juga dan analisis diagram pencar ya, untuk melihat apakah benar data ini merepresentasikan hubungan yang linear seperti itu. Nah, untuk korelasi personnya sendiri saya
melakukan dengan dua cara ya. Yang pertama itu secara manual dan yang kedua dengan bantuan software SPSS. Nah, di sini skripsi asli dan skripsi modifikasi. Nah, di sini ya. Ini hasilnya dapat dilihat nilai-nilainya ya. Unstandardized residual, di sini dia menggunakan residual ya. Sedangkan saya di sini Kolmogorov Smirnov ya. Variabelnya itu masing-masing dianalisis ya dengan SPSS. Nah, di sini ada variabel lingkungan belajar dan prestasi belajar tentunya. Masing-masing dianalisis. Nah, hasilnya adalah uji normalitas residual. Nah, nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov 0,962 ya. Berarti yang 962 di sini ya. Di sini tidak ada ya. Tapi ini saya dapatkan dari skripsinya ya. Mungkin beliau salah atau seperti apa. Nah, yang lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal ya. Sedangkan di sini cenderung ini ya 942 di sini. Naik assignmentnya. Tidak ada 962 di sini. Atau mungkin beliau salah ya. Ini harusnya bukan 62 ya, tapi 42 seperti itu mungkin. Nah, sedangkan untuk pada skripsi saya di sini uji normalitas masing-masing variabel ya dengan SPSS. Nah, nilai asim signifikansinya itu 0,200. Nah, nilai asim signifikansi ini ya. Ini nih. 200 ya. Nah, pada lingkungan belajar dan 0,055 ya. Ini pada di sini yang ini ya 0,56 ya, maaf ya, agak sedikit soalnya di sini melakukan analisis 2 kali ya saya. Nah, ini pada prestasi belajar, nah lebih dari 0,05. Nah, jadi masing-masingnya itu lebih dari 0,050 ya. Kalau misalkan kita tambah 0 lagi, ini sangat sedikit ya perbedaannya, hanya 0,005 ya. Tapi ini tetap lebih besar ya. Artinya sehingga kedua variabel itu berdistribusi normal ya. Yang ini. Kedua variabel itu lingkungan belajar dan prestasi belajar itu berdistribusi normal. Nah, lalu di sini untuk tahap kedua itu di sini untuk skripsi asli tidak ada uji linearitas ya. Sedangkan untuk skripsi modifikasi ada ya uji linearitas dengan diagram pencar ya atau scatter plot. Nah, di sini kita dapat melihat ya hubungan lingkungan belajar dan prestasi belajar. Nah, ini lingkungan belajar ya yang kita sebut saja X, dan prestasi belajar disebut juga Y ya ini. Nah, di sini saya menggunakan Python untuk melakukan analisis datanya. Di sini padanannya itu membentuk linearitas ya, hubungan linear. Nah, ini dapat jika melakukan regresi ya nanti itu seolah-olah bisa ditarik garis ya seperti itu. Nah, dan hubungannya itu cenderung mengarah kepada suatu hal ya, jadi semakin tinggi seperti itu. Jadi ke arah sana ya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, karena titik-titik membentuk pola mendekati garis lurus, nah maka hubungannya cenderung linear ya. Jadi hubungannya itu memang benar-benar seolah-olah linear ya hubungan itu. Nah, tapi ini tidak cukup ya untuk membuktikan bahwa data itu memiliki linearitas. Ini hanya mendukung ya untuk scatter plot ini. Nah, kemudian kita untuk memperkuat argumentasi kita atau argumentasi saya, di sini saya menggunakan SPSS ya untuk melakukan uji linearitasnya. Nah, di sini hasilnya ya. Berdasarkan uji linearitas dengan SPSS didapatkan deviation from linearity ya, yang ini. Nah, sebesar 0,329. Berarti ini ya signifikansinya. Ini. Nah, lebih besar dari 0,05 ya atau lebih besar dari alfa ya. Sehingga H0
terima ya. Artinya hubungan antara variabel X lingkungan belajar dan variabel Y prestasi belajar bersifat linear ya. Jadi emang membentuk hubungan yang linear ya, atau membentuk hubungan garis lurus seperti itu. Nah, kemudian untuk uji hipotesisnya kita melakukan uji korelasi person ya untuk skripsi modifikasi dan produk momen untuk skripsi asli. Nah, pada skripsi asli dapat terlihat ya perhitungannya seperti ini. Dia menggunakan rumus RXY ini ya rumusnya. Nah, kemudian ini nilai-nilai yang telah interpretasikan dari tadi ya, dari nilai-nilai data yang ada di skripsinya, kemudian dihasilkan 0,689 ya. Ini hasilnya. Nah, kemudian kita interpretasi hasil dari skripsi asli ini. Karena terdapat dua variabel, maka n-nya itu variabel bebasnya itu atau degree of freedom-nya itu n-2 ya. 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Kemudian alfanya 0,05. Kemudian kita cari R tabelnya itu dari skripsi asli ini dihasilkan 0,361. Nah, sedangkan untuk R hitung atau koefisien korelasi sampel yaitu 0,689. Nah, karena nilai R hitung ya lebih dari R tabel atau koefisien korelasi sampel hitung lebih besar daripada koefisien korelasi sampel tabel, maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 1 Marga Mulia. Nah, sekarang untuk skripsi modifikasi. Nah, pada skripsi modifikasi di sini saya menggunakan dua cara. Yang pertama analisis secara manual menggunakan Excel, dan yang kedua itu menggunakan SPSS ya. Ini untuk datanya ya, menggunakan Excel. Di sini ada lingkungan belajar sebagai variabel X dan prestasi belajar sebagai variabel Y. Nah, kemudian kita cari jumlahnya masing-masing, didapatkan sigma ini ya. Hasilkan jumlah masing-masing variabel yang dibutuhkan ya untuk melakukan analisis data koefisien korelasi. Nah, kemudian di sini kita dapatkan atau kita tentukan ya berdasarkan rumus koefisien korelasi. Di sini terdapat JXX, JXY, JXX dan JYY. Nah, JXY ini menyatakan covariance ya, atau nanti menghasilkan nilai negatif atau positif ya berdasarkan nilai. Jadi sejauh mana dari rata-rata perbedaan dari rata-ratanya ya. Lalu kita kalikan. Nah, ini juga sama ya. Ini merupakan standar deviasi dari variabel X ya. Selisihnya ya. Di sini ada X kuadrat dikurangi X bar per N ya. Ini merupakan rata-rata ya. Kemudian kita kuadratkan agar tidak saling menghilangkan nilainya itu. Nah, kemudian di sini juga ada standar deviasi ya dari variabel Y ya. Nah, ini sama dikuadratkan ya agar tidak saling menghilangkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada koefisien korelasi, merupakan kovarian dibagi akar dari standar deviasi masing-masing variabel ya. Nah, kenapa ini dibagi akar? Karena agar menghasilkan nilai yang relatif antara negatif 1 sampai dengan 1 seperti itu. Nah, kemudian kita analisis datanya ya. Ini hasil-hasilnya ya, menghasilkan 0,531. Nah, ini tentunya lebih dari 0 ya. Artinya hubungannya itu positif ya. Hubungan positif di sini. Nah,
Nilai R lebih dari 0 menyatakan bahwa hubungan antara variabel lingkungan belajar dan prestasi belajar positif. Nilai ini maka dapat dikatakan korelasi antara kedua variabel itu kuat. Ini berdasarkan Sarwono ya pada tahun 2026. Kemudian di sini menentukan koefisien determinasi ya atau merupakan R kuadrat yang dikalikan 100% ya. Di sini dihasilkan 28,19%. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa 28,9% lingkungan belajar mempengaruhi prestasi belajar, sedangkan sisanya prestasi belajar dipengaruhi variabel lain yang di luar penelitian. Nah, jadi variabel penelitian yang kita miliki itu kan lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini hanya mempengaruhi sebesar 28,9% terhadap prestasi belajar siswa. Nah, jadi sisanya itu bisa saja motivasi, bisa saja mungkin layanan yang lain ya, seperti halnya misalkan dukungan moral atau apapun itu, atau fasilitas yang diberikan oleh orang tua yang mendukung prestasi siswa tersebut selain lingkungan belajar seperti itu. Bisa juga gen ya, gen. Nah, lalu di sini ada menentukan signifikansi korelasi. Nah, atau menentukan bahwa apakah korelasi ini. Nah, baik ya, maaf sebelumnya. Kita akan menentukan signifikansi korelasi ya. Artinya apakah hasil yang akan kita lakukan ini bermakna ya atau hanya kebetulan seperti itu. Nah, kita akan melakukan rumusan hipotesis terlebih dahulu ya, untuk hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya ya. Hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya. Nah, di sini tentunya sama ya, karena yang dilakukan itu korelasi, maka koefisien yang menjadi hipotesis nolnya itu adalah koefisien korelasi populasi sama dengan 0 ya. Artinya tidak terdapat hubungan ya dan yang signifikan antara lingkungan belajar dan prestasi belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Marga Mulia pada tahun ajaran 2019-2020. Sedangkan untuk H0-nya itu, rho-nya itu tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena bisa lebih dari atau kurang dari ya, tidak sama dengan 0. Nah, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar dan prestasi belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Marga Mulia pada tahun ajaran 2019-2020. Kemudian kita menentukan taraf signifikansi atau kemungkinan errornya itu 5%. Kemudian kita menggunakan rumus nilai T untuk menentukan nilai T-nya. Nah, karena nilai E-nya telah diketahui, N-nya telah diketahui, R kuadratnya kita masukkan ke dalam rumus ini, menghasilkan nilai seperti ini ya. Lalu kita hitung, dia hasilkan 3,434 ya. Ini. Nah, lalu kita interpretasi hasilnya ya. Menentukan nilai kritis H0 ditolak bila T hitung lebih dari T alfa per 2 atau T hitung kurang dari negatif alfa per 2. Nah, di sini karena tidak sama dengan ya yang ini, berarti kita menggunakan two-tailed test ya. Artinya jadi kalau misalkan kita gambarkan seperti ini ya. Nah, kita akan mempunyai titik kritis di sini. Nah, ini lebih dari ya. Sedangkan ini kurang dari, seperti itu. Di sini T alfa per 2, V. T alfa per 2, V. Ini yang nilainya negatif, ini nilainya positif. Ini merupakan daerah terima H0. Di sini terima H1 ya. Atau HA ya, HA saja. Seperti itu. Yang ininya ya. Ini seperti itu. Nah, kemudian ini derajat kebebasannya ya merupakan N-2 karena terdapat dua data atau dua variabel. Kemudian melalui tabel T diperoleh T ini ya, T 0,25 dengan degree of freedom-nya itu 30 sebesar 2,042. Nah, sehingga daerah tolak H0 adalah T 2,042. Berarti di sini ya.
lebih dari berarti ini ya. Berarti di sini nilai T-nya itu sebesar 2,042 dan negatif 2,042. Ini karena simetri ya. Ini simetri. Seperti itu. Nah, ini untuk gambar yang jelasnya ya. Nah, negatif 2,042 ya ini di sini ya. Sedangkan ini negatif 0,242 ya. Maaf, ini negatif, ini positif ya. Garis ini merupakan garis titik kritisnya. Nah, sedangkan nilai T uji yang kita punya itu sebesar 2, maaf ini ya 3,434 yang kuning ya, sini 3,434. Nah, ini tentunya berada di daerah tolak K0 ya, ini K0 yang ini ya daerahnya. Nah, dikarenakan T hitung adalah 3,434 lebih besar dari 2,042, maka H0 ditolak. Ini ya, karena kita berada di daerah tolak K0. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar dan prestasi belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Marga Mulia pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, kemudian ini merupakan kesimpulan dari uji signifikansi ya. Ini dari uji signifikansi sampai sini. Nah, lalu kesimpulan umumnya ya berdasarkan dua tadi ya, ini terdapat hubungan yang positif ini dari nilai R-nya ya. Nilai R-nya lebih dari 0 tadi. Dan signifikansi ini nilai T-nya ya. Lebih T tabel T hitung lebih dari T tabel. Nah, antara lingkungan belajar atau X dan prestasi belajar Y. Nah, pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Marga Mulia. Maaf ini salah ya, salah nulis saya. Di 1 Marga Mulia pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, itu merupakan kesimpulan dengan secara uji menggunakan Excel ya, secara manual. Nah, lalu di sini untuk memperkuat argumen saya kembali ya, di sini saya menggunakan uji korelasi Pearson dengan SPSS. Nah, ini merupakan hasilnya ya. Di sini. Ini untuk lingkungan belajar, di sini berarti yang ini. Ini prestasi belajar, ini lingkungan belajar ya. Nah, tentunya kita perlu namanya hipotesis ya. Dengan cara yang sama kita menggunakan koefisien korelasi populasi ya, atau rho. Ini rho lebih dari rho sama dengan 0 ya. Karena tidak terdapat ya, atau tidak terdapat hubungan karena R-nya juga sama dengan 0 ya. Ini kita generalisasi ke sini. Nah, lalu di sini yang terdapat hubungan yang positif ya untuk rho-nya itu tidak sama dengan 0. Karena kalau tidak sama dengan 0 itu bisa lebih dari rho-nya itu bisa lebih dari 0 atau rho-nya itu kurang dari 0. Nah, ini merupakan generalisasi dari R lebih dari 0 ke sini ya. Dan ini juga merupakan generalisasi R kurang dari 0 ke sini. Seperti itu ya. Sini tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan prestasi belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Negeri 1 ya harusnya. Marga Mulia pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, kemudian untuk HA-nya ini maaf ya. HA di sini rho tidak sama dengan 0 ya. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan prestasi belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Marga Mulia pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, sini kita lihat atau kita interpretasi hasilnya ya dari gambar yang ini. Seperti itu. Nah, pertama kita lihat percent correlation ya, 0,689. Nah, sini.
Karena berdasarkan hasil uji korelasi dengan SPSS ya, nilai koefisien korelasi R itu sebesar 0,689. Artinya tentunya lebih dari 0 ya ini. Nilai R positif, artinya terdapat hubungan searah antara variabel lingkungan belajar X ya dan prestasi belajar atau Y. Nah, pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Marga Mulia pada tahun ajaran 2019-2020 seperti itu. Nah, kemudian ini sama ya, ini merupakan uji positif atau negatifnya ya. Sedangkan sekarang kita melakukan ini kalau yang tadi itu uji T-nya ya. Tapi di sini menggunakan SPSS, jadi lebih ke hanya interpretasi hasil saja. Nah, di sini nilai signifikansi dengan uji dua pihak melalui SPSS kurang dari 0,001 ya. Di sini kurang dari 0,001 yang ini ya. Juga sama ya. Nah, nilai ini kurang dari 0,05. Nah, sehingga H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan atau berarti ya atau tidak kebetulan antara variabel lingkungan dan belajar. Antara lingkungan belajar dan prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Marga Mulia pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, kemudian kita berikan kesimpulan ya dengan uji korelasi person dengan SPSS ini. Nilai R lebih dari 0 menyatakan bahwa hubungan antara variabel lingkungan belajar dengan prestasi belajar positif. Nilai maka dapat dikatakan korelasi antara kedua variabel itu kuat, sehingga terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan prestasi belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Marga Mulia pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, kemudian kita kesimpulannya di sini ya. Ini perbedaan kesimpulannya ya. Untuk skripsi asli, hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika kelas 5 SD Negeri 1 Marga Mulia Kecamatan Bumi Agung tahun ajaran 2019-2020 dilihat dari tabel interpretasi R produk moment R hitung 0,689 terletak pada titik atau rentang interval 0,60 sampai 0,80. Maka dapat 0 ya, bukan kosong. Maka dapat dikatakan mempunyai hubungan yang kuat dan tinggi atau hubungan yang signifikan. Nah, ini merupakan perkataan dari beliau ya. Nah, sekarang untuk skripsi modifikasi yang merupakan dari perkataan saya sendiri. Nah, nilai R lebih dari 0 menyatakan bahwa hubungan antar variabel lingkungan belajar dan prestasi belajar itu positif ya. Karena R-nya lebih dari 0 ya. Kemudian maka dapat dikatakan korelasi antar kedua variabel kuat sehingga terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan prestasi belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Marga Mulia pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, kemudian kesamaan pada pengujian antara saya dengan skripsi asli ya. Yang pertama, data yang digunakan sama. Nah, tentunya karena datanya merupakan data dari dia ya. Saya hanya mengambil data untuk dianalisis. Nah, lalu hasil pengujian menyatakan terdapat hubungan yang positif dan kuat. Ini sama ya. Sama-sama, hasilnya sama. Nah, lalu menggunakan SPSS sebagai media analisis data ya. Kalau beliau itu menggunakan full SPSS, sedangkan saya itu melakukan beberapa secara manual ya, dan tentunya dilengkapi juga dengan SPSS agar memperkuat argumentasi saya. Nah, kemudian perbedaannya ya yang telah tadi saya bahas. Yang pertama itu perbedaan penulisan ya, SDN dan SD negeri seperti itu. Ini cenderung kurang benar ya. Jadi kurang baik untuk dokumen resmi serta seharusnya digabung. Ini harusnya ini ya. Tanda kutipnya 2. Maaf. Identitas peneliti asal berbeda dengan pelaku modifikasi, tentunya berbeda ya identitasnya antara saya dengan beliau.
Kemudian penulisan rumusan masalah tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini yang telah tadi saya uraikan ya. Kemudian untuk yang saya itu penulisan rumusan masalah telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik seperti huruf besarnya, tanda bacanya, kemudian dalam tanda kutipnya seperti itu. Lalu di sini skripsi asli menggunakan uji korelasi produk momen, sedangkan saya menggunakan uji korelasi person. Ini nama orangnya ya yang menemukan teknik korelasi ini. Ini lebih, kalau produk momen itu lebih ke orang Indonesia yang menyebutkannya. Nah, di sini yang pertama, teknik analisis data menggunakan uji normalitas residual, yaitu yang seharusnya diperuntukkan untuk uji prasyarat dari uji regresi ya, bukan korelasi. Nah, uji korelasi produk momen. Sedangkan lalu uji normalitas residual digunakan sebagai syarat uji regresi, bukan korelasi ya, karena menguji residu ya, atau Y topi dan Y-nya ya, selisihnya. Nah, serta tidak menguji data mentah asli lingkungan belajar X dan prestasi belajar Y, apakah berasal dari data yang berdistribusi normal. Nah, sedangkan untuk saya, penulisan hipotesis urutannya telah tepat, serta menambahkan notasi rho ya, ini nilai korelasi yang dalam formulasi yang dihipotesiskan sebagai ciri dari hipotesis asosiatif. Nah, ini berdasarkan dari perkataan Salma ya. Uji normalitas menggunakan data asli dan telah sesuai dengan prasyarat uji korelasi person. Ini berdasarkan website dari Kemenke ya, yang nanti akan saya kutip atau saya sebutkan di referensi. Nah, lalu di sini ada perbedaan selanjutnya. Nah, teknik analisis data menggunakan uji normalitas residual dan uji korelasi person. Nah, ini sama ya. Hanya yang membedakan itu ini ya, penarikan kesimpulan pada uji signifikansi dilengkapi dengan visualisasi data. Yang tadi ya, yang ini yang tabel atau ya yang kurva T ya, seperti itu. Nah, di sini kemudian referensi ya, atau sumber yang saya gunakan yang pertama itu tentunya buku Ilmu Peluang dan Statistika dari Wapol Reynolds. Kemudian di sini ada skripsinya ya dari Mbak Agustriana. Kemudian ada Salma, ini merupakan sumber untuk memperkuat argumentasi saya. Kemudian ada Sukino ya, ini merupakan dari keuangan ya, yang mempersyaratkan bahwa pada pengujian hipotesis atau pengujian korelasi itu diperlukan prasyarat. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua itu uji linearitas, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada Salma ya, contoh dari hipotesis penelitian yang tepat dan benar pada untuk masing-masing. Jadi uji korelasi seperti apa, uji regresi seperti apa, bentuk hipotesisnya seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.